Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Untuk briefing praktikum analisis farmasi 1 pada hari ini dengan judul analisa kadar asam mefenamat dalam sediaan tablet akan saya jelaskan prosedurnya melalui rekaman ini. Prosedur yang pertama adalah pembuatan kurva baku. Nah, untuk membuat kurva baku ini, maka yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah larutan baku atau larutan standar. PIC untuk pembuatan kurva baku ini pada hari ini adalah kelompok 3 ya, setelah sebelumnya kelompok 1 dan kelompok 2. Sehingga nanti kelompok 3 membuat larutan standar atau larutan baku terlebih dahulu dengan konsentrasi 10-50 ppm masing-masing sebanyak 5 mili dari larutan induk 200 ppm. Nah, kemudian kalau sudah siap larutan bakunya 10-50 ppm, selanjutnya kalian scanning panjang gelombang dan dilakukan pembuatan kurva baku. Prosedur preparasi sampel ini dilakukan untuk semua kelompok, jadi semua kelompok menimbang masing-masing tablet dalam satu strip dan hitung masa rata-rata tabletnya. Nah, dalam satu strip itu biasanya kan ada 10 tablet, sehingga tablet 1 sampai 10 ditimbang semuanya, kemudian kalian hitung rata-ratanya. Nah, setelah diperoleh rata-rata tablet, maka semua tablet yang sudah ditimbang kalian gerus hingga halus. Kemudian dilanjutkan langkah ketiga, yaitu tablet yang sudah digerus ya tadi, kalian timbang lagi setara dengan 30 mg asam mefenamat dengan perhitungan sebagai berikut. Ini saya contohkan, jika masa rata-rata tablet ya yang dari yang tabel sebelumnya itu 0,8 gram, maka serbuk yang harus kita timbang adalah 30 mg dibagi 500 mg. 500 mg ini dari kandungan asam mefenamat yang tertera pada etiket. Nanti dicek lagi ya di setiap stripnya itu, kan ada keterangannya kandungan asam mefenamatnya berapa dalam satu tablet. Jika 500 mg maka di sini sudah sesuai ya, 30 mg per 500 mg kali 0,8 gram sama dengan 0,048 gram. Nah, 0,048 gram ini serbuk yang akan kita buat untuk preparasi sampel yang akan kita larutkan. Sehingga 0,048 gram ini kita timbang sebanyak 3 kali, ya replikasi 3 kali. Nah, kemudian banyaknya serbuk yang kalian timbang itu kalian masukkan di tabel berikut. Kan kalau kita nimbang kan nggak mesti pas ya 0,048. Jadi kalian bisa tuliskan sesuai dengan hasil yang kalian timbang. Nah, nanti hasil penimbangannya semuanya harus difoto. Ya, misalkan penimbangan pertama 0,0481, penimbangan kedua 0,0485, penimbangan ketiga 0,0487, misalkan kayak gitu. Nah, itu kalian tulis semuanya di sini dan difoto. Kemudian kalian hitung rata-ratanya. Setelah itu, kita lakukan prosedur preparasi sampel nomor 4 sampai nomor 7 untuk setiap serbuk yang sudah kalian timbang. Ya, jadi 0,048 serbuk untuk replikasi 1 itu kita lakukan preparasi prosedur 4 sampai 7. Nah, tadi kan 0,048 itu setara sama 30 mg senyawa aktif. Kemudian ini langsung kita masukkan ke dalam labu ukur 10 mili. Jadi serbuknya langsung kalian masukkan labu ukur 10 mili ditambahkan pelarut hingga tanda batas. Nah, kenapa langsung kita masukkan labu ukur? Karena sampel yang kita timbang itu kan sedikit, takutnya nanti kalau di glass beaker nanti dia akan ada pindah-pindah, nanti ketelitiannya akan berkurang ya, sehingga langsung kalian bisa masukkan ke dalam labu ukur. Nah, karena tadi yang kita timbang itu setara 30 mg senyawa aktif dan kita larutkan dalam 10 mili, maka kita peroleh larutan 1 ya, saya sebutnya di sini larutan 1, konsentrasinya kisaran 300 ppm. Sedangkan kita tadi di awal membuat kurva standar atau kurva bakunya kan 10-50 ppm. Nah, sehingga dari 3000 ppm ini kita lakukan pengenceran 100 kali. Ya, pengenceran 100 kali melalui tahapan di nomor 5 sama 6. Nah, tahapan yang pertama adalah kita ambil 1 mili larutan 1, kita atkan sampai 10 mili. Nah, ini kan berarti 10 bagi 1, 10 kali pengenceran. Kemudian kita buat lagi pengenceran yang selanjutnya di tahap yang kedua.
Kita ambil 1 mili, kita kan 1 mili yang larutan di prosedur nomor 5 ya, sampel atau larutan 2, kemudian kita kan 10 mili. Berarti pengencerannya juga sama, faktornya 10 bagi 1, 10. Total faktor pengencerannya adalah 100 kali dengan 2 tahap di nomor 5 dan nomor 6. Kemudian, eee larutan yang di pengenceran terakhir ya, atau larutan di prosedur yang nomor 6 ini yang baru diukur dengan spektrofotometer UV vis. Nah, nanti replikasi kedua juga sama, kalian lakukan pengenceran pada prosedur 4 sampai nomor 6 ya. Replikasi ketiga juga sama di prosedur 4 sampai 6. Nah, nanti yang diukur ya, yang kita ukur dengan spektro adalah larutan yang ada pada prosedur 6 saja. Ya, atau pada pengenceran yang terakhir saja. Nah, pada, pengukuran 3 kali replikasi, ya, 3 kali replikasi larutan yang terakhir tadi, maka kita peroleh absorbansi di sini. Nanti setiap data absorbansi kalian masukkan, persamaan regresi ke kurva regresinya sehingga kalian peroleh nilai X atau konsentrasi sampel. Nah, di sini kalau kemarin kalian cuma menghitung rata-ratanya saja, di sini saya Eee, sarankan ya untuk menghitung setiap replikasi. Jadi setiap replikasi dihitung ppm-nya berapa, baru kemudian nanti diperoleh rata-rata. Nah, dari sini nanti adik-adik bisa menghitung kadar miligram kadar asam mefenamat dalam setiap tablet. Nah, kalau di praktikum sebelumnya kan saya, buat lebih sederhana ya, suruh menghitungnya dari ppm-nya langsung dibagi sama 30, miligramnya. Nah, kalau di sini saya saya kasih ini, apa namanya, perhitungan yang lebih dalam sehingga adik-adik mengembalikan bagaimana, caranya dia hasil yang kita peroleh ini kita bandingkan sama keterangan yang tertera pada etiket, yaitu 500 miligram. Nah, sehingga di sini caranya untuk menghitung kadar asam mefenamat, kita pakai konsentrasi ppm ya, konsentrasi ppm ini yang kita peroleh, kita kalikan sama massa rata-rata tablet. Dalam, penjelasan ini saya contohkan 0,8 tadi, dibagi massa rata-rata sampel serbuknya yang kita larutkan. Ya, yang dalam penjelasan ini saya tuliskan 0,048 tadi. Nah, sehingga dari sini kalau misalkan konsentrasi rata-rata sampelnya ini misalkan 29 ppm, kita kalikan sama 0,8, kita bagi sama 0,048. Nah, kemudian kalian memperoleh kadar miligram asam mefenamat per tablet. Sehingga untuk mengukur nilai persen R, maka persen miligram kadar asam mefenamat per tablet tadi kalian baginya bukan 30 lagi seperti kemarin, tapi sudah kita bagi sama 500 miligram sesuai yang tertera pada etiket, lalu kita kalikan 100. 100 ini dari mana? Kalau persen R kan dikalikan 100% ya. Nah, ini biar persennya ndak ikut kalian kalikan, langsung persennya saya pindah ke belakang sini. Jadi di sini dikalikan 100. Nah, sampai sini adik-adik untuk penjelasan praktikum hari ini semoga bisa dipahami. Nanti bisa langsung pinjam alat dan langsung melaksanakan praktikumnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.